Perintah Kaisar Naga, audiobook, novel silat, episode 682. Tidak ada pertunjukan megah, tidak ada cahaya yang menyilaukan. Namun begitu telapak tangannya menyentuh lantai, ruang dalam radius 10 sang di sekitar Dev tiba-tiba membeku. Tidak, itu bukan hanya ruang, cahaya, suara, energi spiritual, dan bahkan, waktu di dalamnya seakan dibekukan paksa oleh tangan tak terlihat. Ekspresi Dev berubah drastis. Ia merasa seolah-olah terperangkap di dalam damar seberat miliaran ton. Setiap gerakan menjadi sangat sulit, dan bahkan pikirannya seakan terhenti. Ini bukan sekadar perlambatan waktu, melainkan kombinasi yang lebih canggih, dari kurungan spasial dan stagnasi waktu. Tangan itu benar-benar menyegelnya di dalam kurungan absolut ini. Pada saat yang sama, sebuah tangan raksasa, yang seluruhnya terbuat dari energi iblis paling murni dan paling gelap, muncul dari udara tipis di atas kepala Dev. Tangan ini menutupi langit, garis telapak tangannya sejernih jurang, kukunya setajam senjata dewa, dan di dalam telapak tangannya, jiwa-jiwa pendendam tersakiti yang tak terhitung jumlahnya tampak berjuang dan meraung, memancarkan aura kehancuran yang melahap dan menggerogoti segalanya. Tangan itu perlahan menekan ke bawah, dan bahkan sebelum benar-benar mendarat, tekanan yang mengerikan itu menyebabkan tulang-tulang Dev mengerang dengan gemeretak gigi, energi spiritual pelindungnya berkedip-kedip hebat seperti lilin yang tertiup angin, di ambang kehancuran. Dev, Tuan Chen. Melihat ini, Santi dan Nul dipenuhi amarah. Mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam tangan iblis itu, kekuatan absolut yang mampu dengan mudah menghancurkan seorang puncak alam dewa abadi surgawi. Jika Dev terkena, tidak akan ada peluang untuk bertahan hidup sama sekali. Ayo lawan, Nul meraung, tidak lagi peduli dengan celah yang tak teratasi antara dirinya dan iblis pemakan jiwa. Ia membakar habis energi iblis bawaannya, auranya meletus seperti gunung berapi, pola-pola iblis berkilauan di kulitnya, bahkan meneteskan tetesan darah. Ia membentuk segel tangan dan meraung, segel penghancur dunia Yama. Segel hitam raksasa, memancarkan kematian dan kehancuran tanpa akhir, mengembun di atas kepalanya. Seolah-olah gerbang neraka telah terbuka di atas segel itu, dan hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya meratap. Ini adalah kemampuan dewa terkuat dan terlarang dari sekte surgawi Yama, yang membutuhkan harga yang sangat mahal untuk digunakan, tetapi Nul sekarang mengerahkan seluruh kekuatannya. Segel hitam itu, dengan momentum yang tak terhentikan, menghantam telapak tangan iblis yang menekan Dev. Di sisi lain, Santi juga menahan getaran jiwanya, mendorong teknik pewarisan Tianmen gerbang surgawi di dalam dirinya hingga batas maksimal. Ia menggenggam pedang itu dengan kedua tangan, menggenggamnya di antara alisnya, kilatan tekad terpancar di matanya yang jernih. Niat pedang yang murni, luas, dan penuh kebenaran membubung ke angkasa, mencoba menghalau aura iblis di sekitarnya. Teknik pedang Tianmen gerbang surgawi, hukum surgawi penghakiman. Ia berteriak, pedang panjang biru esnya berubah menjadi pilar cahaya menyilaukan yang menembus langit dan bumi. Di dalam pilar cahaya ini, siluet samar istana dan paviliun Tianmen surgawi muncul, membawa tekad tak tertandingi untuk menghakimi kejahatan dan memurnikan dunia, mengikuti dari dekat segel penghancur dunia Yama milik Nul, menebas telapak tangan iblis yang menyelimuti langit. Menghadapi serangan habis-habisan keduanya, iblis pemakan jiwa bahkan tidak mengangkat kelopak matanya, hanya sedikit meningkatkan kekuatan tekanan tangannya. Seekor lalat dan capung mencoba mengguncang pohon, melebih-lebihkan kekuatan kalian sendiri. Wus, blaar! Yang pertama bertabrakan adalah segel penghancur dunia milik Yama dan telapak tangan iblis. Konfrontasi sengit yang diharapkan tidak terjadi. Segel penghancur dunia, yang dipenuhi dengan kultivasi seumur hidup Nul dan energi iblis yang membara, langsung terkorosi, hancur, dan dilahap oleh energi iblis yang sangat murni saat menyentuh telapak tangan iblis. Ia bagaikan es dan salju yang bertemu dengan terik matahari, bahkan tak ada riak yang bergerak. Dengan suara mendesis yang dingin, ia dengan cepat terkorosi, hancur, dan dilahap oleh energi iblis yang sangat murni. Bahkan hukum kematian yang terkandung di dalam segel dihancurkan dan diserap paksa oleh telapak tangan iblis. Puff! Dengan kekuatan dewa yang hancur berkeping-keping, Nul tersambar petir, menyemburkan seteguk darah.
Ia terlempar seperti layang-layang yang talinya putus, menghantam dinding yang jauh, membenamkan dirinya dalam-dalam. Nasibnya tak diketahui. Segera setelah itu, cahaya pedang penghakiman Santi, yang dipenuhi energi kebenaran Tianmen gerbang surgawi, juga menghantam telapak tangan iblis itu. Mendesis, kali ini, akhirnya, terdengar suara. Cahaya pedang murni itu berbenturan hebat dengan energi iblis yang sangat jahat, meletus menjadi cahaya yang menyilaukan dan arus energi yang kacau. Teknik Tianmen gerbang surgawi memang memiliki efek menahan energi iblis tertentu, menyebabkan momentum turun telapak tangan iblis terhenti sejenak, dan banyak hantu pendendam yang meratap di telapak tangan juga lenyap di bawah cahaya pedang. Tapi hanya itu, kultivasi iblis pemakan jiwa jauh lebih unggul daripada Santi. Ketahanan itu, dihadapkan dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, tampak sangat pucat dan tak berdaya. Setelah kurang dari satu tarikan napas dalam kebuntuan, cahaya pedang penghakiman hancur berkeping-keping dengan raungan yang memekakan telinga. Pedang panjang biru es di tangan Santi mengeluarkan jeritan memilukan, hancur berkeping-keping. Ia sendiri langsung diserbu oleh energi iblis mengerikan yang telah menjadi bumerang. Ia menjerit kesakitan, meridiannya terasa seperti ditusuk oleh ribuan jarum beracun. Darah merembes dari setiap pori-pori, seketika mengubahnya menjadi sosok berlumuran darah. Ia jatuh tersungkur ke lantai, napasnya sangat lemah. Serangan putus asa dari dua master alam dewa abadi surgawi bahkan tidak bisa menunda telapak tangan iblis itu sedetik pun. Serangan itu bahkan tidak bisa membuat iblis pemakan jiwa menganggapnya serius. Inilah kekuatan sejati iblis pemakan jiwa. Mengerikan tak terbayangkan. Pada saat ini, di dalam kurungan ruang dan waktu yang membeku itu, Dev menyaksikan tanpa daya Nul dan Santi terluka parah dan nasib mereka tak diketahui saat berusaha menyelamatkannya. Amarah dan kekerasan yang tak terlukiskan langsung membanjiri akal sehatnya. Aug! Ia meraung seperti binatang buas, matanya langsung memerah. Energi spiritualnya melonjak liar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan dengan risiko merusak meridiannya. Hukum percepatan waktu yang baru dipahaminya didorong hingga batasnya, mencoba melepaskan diri dari kurungan spasial. Buka, hancurkan, wus. Aliran waktu di sekitarnya tiba-tiba menjadi kacau, dan riak yang sangat halus muncul di kurungan ruang dan waktu yang membeku. Memanfaatkan kesempatan sepersejuta ini, Dev menggenggam pedang pembunuh naga erat-erat dengan kedua tangannya, mencurahkan seluruh kekuatan, amarah, dan kebenciannya ke dalamnya. Kekuatan asli, campuran, percepatan waktu, tebas, cahaya keemasan, 5 elemen cahaya, emas, cian, biru, merah tua, dan kuning bersinar dengan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan lagi energi pedang biasa, melainkan berubah menjadi 5 rantai hukum primordial yang dipadatkan hingga kesempurnaan tertingginya, melilit pedang pembunuh naga. Secara bersamaan, waktu di sekitar pedang dipercepat secara liar, menyebabkan kecepatan serangan ini melampaui batas pikiran. Seberkas cahaya, seolah lahir di awal penciptaan, meledak dari kurungan yang memenjarakan. Dengan tekad yang kuat untuk memusnahkan dan menghancurkan segalanya, cahaya itu menantang langit, menebas dengan ganas ke arah tangan iblis yang luar biasa yang telah menekannya. Ini adalah serangan terkuat yang bisa dilepaskan Dev saat ini. Itu memadukan pemahamannya tentang asal-usul dan wawasan terbarunya tentang hukum waktu. Iblis pemakan jiwa, yang hingga kini tetap tanpa ekspresi, akhirnya berseru pelan. Kekuatan hukum yang terkandung dalam tebasan pedang Dev dan tekad hidup matinya itu bahkan mengejutkannya. Wus, blaar, blaar, boom. Para murid sekte surgawi Yama berhamburan ketakutan, tetapi kecepatan mereka jauh lebih lambat daripada gelombang kejut yang menyebar. Banyak orang tersapu oleh gempa susulan di tengah jeritan, seketika mereka berubah menjadi abu. Seluruh gerbang gunung sekte surgawi Yama tampak seolah-olah telah diinjak oleh kaki raksasa. Paviliun dan teras runtuh berbondong-bondong, gunung-gunung retak, dan bumi runtuh, seolah-olah kiamat telah tiba. Saat cahaya dan debu mereda, dan semua orang hampir tak bisa melihat pemandangan di pusat medan perang, mereka semua terkesiap ngeri. Hati mereka tenggelam dalam keputusasaan. Tangan iblis yang luar biasa itu masih ada.
Meskipun telah menjadi agak halus, retakan yang dalam telah terbelah di telapak tangan oleh tebasan pedang Dev yang tak tertandingi, yang darinya aliran energi iblis yang tak terhitung jumlahnya menghilang, tetapi itu belum sepenuhnya lenyap. Sementara itu, Dev berlutut dengan satu kaki di dasar kawah besar dan dalam tempat ia dulu berdiri. Pakaiannya compang-camping, tubuhnya dipenuhi luka-luka yang bersilangan, beberapa begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Ia seperti pecahan porselen, nyaris tak tertata kembali, tubuhnya hampir seluruhnya berlumuran darah. Pedang pembunuh naga tertancap di tanah di sampingnya, cahayanya redup, auman naganya nyaris tak terdengar. Ia batuk seteguk darah. Setiap batuknya membawa serpihan organ dalamnya. Napasnya sangat lemah, ia jelas berada di ambang kematian. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, bahkan melancarkan serangan terkuatnya yang melampaui batas normal. Namun ia hanya berhasil menggoyahkan serangan biasa iblis pemakan jiwa, gagal menghancurkannya sepenuhnya. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Begitu besar hingga menimbulkan keputusasaan. Iblis pemakan jiwa menatap Dev, yang hampir tak mampu bertahan di lubang yang dalam. Sekilas keterkejutan di matanya, tetapi segera tergantikan oleh rasa dingin yang lebih dalam dan lebih dingin. Bertahan dari salah satu telapak tanganku dan masih bertahan hidup, kaulah yang pertama di alam dewa surgawi. Sayangnya, semuanya berakhir di sini. Saat kata-katanya jatuh, telapak tangan iblis, yang melayang di udara, meskipun ilusi, masih memancarkan energi mengerikan, perlahan menekan ke bawah sekali lagi. Kali ini, kecepatannya tidak cepat, tetapi membawa keceriaan kucing-kucingan dan niat mematikan, yang bertujuan untuk melenyapkan Dev, beserta lubang yang ia masuki, dari dunia ini. Di tepi lubang, Santi berusaha keras mengangkat kepalanya, menatap sosok berlumuran darah di dasar lubang, air mata bercampur darah mengaburkan pandangannya, meratap dalam diam. Terjebak di dinding, jari-jari Nul sedikit berkedut, tetapi ia bahkan tak punya kekuatan untuk mengangkat lengannya. Matanya dipenuhi amarah dan ketidakberdayaan yang tak terbatas. Semua murid sekte surgawi Yama yang tersisa menatap pucat tangan iblis yang perlahan turun. Melihat sosok di lubang yang dalam, yang tampaknya ditakdirkan untuk dihancurkan, hawa dingin yang menusuk dan ketakutan yang tak tertahankan, seperti ular berbisa yang dingin, melilit hati mereka, mencekik napas mereka. Sudah berakhir, benar-benar berakhir. Bahkan Tuan Chen kalah, siapa yang bisa menyelamatkan kita? Keputusasaan, bagai kegelapan terdalam, menelan secercah harapan. Tuan Chen, cepat panggil siapa di belakangmu, atau kita semua akan mati, kata Nul yang terluka parah kepada Dev. Mendengar kata-kata Nul, tatapan semua orang tertuju pada Dev, karena mereka tahu bahwa kelangsungan hidup mereka kini bergantung pada apakah Dev dapat menemukan pertolongan. Hahaha, aku akan memberimu kesempatan untuk memanggil orang di belakangmu. Iblis pemakan jiwa berkata dengan nada penuh penghinaan. Dev perlahan bangkit, mengeluarkan liontin giok pemberian Palmer, lalu menghancurkannya dengan kuat. Liontin giok yang tampak biasa itu berubah menjadi debu di tangan Dev, serpihan-serpihan kecil terlepas dari jari-jarinya, seolah melambangkan hancurnya harapan terakhirnya. Waktu seolah membeku sesaat, hanya tangan iblis yang luar biasa, masih membawa tekad kematian yang tak tertahankan, perlahan menekan Dev di lubang yang dalam. Senyum mengejek iblis pemakan jiwa semakin kentara, ia seolah sudah melihat Dev diremukan menjadi bubur. Namun, tepat ketika tangan iblis itu hendak menyentuh rambut Dev di saat kritis, wus! Suara dengungan aneh, bukan dari medan perang, melainkan berasal dari kedalaman kehampaan, seolah seluruh hukum langit dan bumi telah diaduk dengan lembut. Segera setelahnya, aura yang tak terlukiskan turun tanpa peringatan. Aura ini, sekilas, tidak tampak terlalu mendominasi atau kuat, bahkan membawa sedikit kemalasan dan kesembronoan, acuh tak acuh, sangat berbeda dari kekuatan iblis yang luar biasa dan menghancurkan dari iblis pemakan jiwa. Namun kemunculannya begitu tiba-tiba, begitu alami, seolah-olah selalu ada di sana, seolah-olah selalu ada di setiap sudut dunia ini, baru sekarang disadari. Di langit, awan-awan roh pendendam yang bergolak-beriak seperti kerikil yang dilemparkan ke air. Angin menderu tiba-tiba mereda, seolah ditekan lembut oleh tangan tak terlihat. Sosok yang agak tua diam-diam muncul di tepi lubang yang dalam tempat Dev berada,
berdiri tepat di depan Santi. Pakaian pendatang baru itu biasa saja, bahkan agak usang, dan rambutnya acak-acakan. Siapa lagi kalau bukan Palmer Shen? Penampakannya tidak merobek kehampaan, juga tidak menghasilkan fenomena yang mengguncang bumi, seolah-olah seorang pejalan kaki kebetulan lewat. Namun, penampakan yang tampak biasa ini menyebabkan telapak tangan iblis yang luar biasa, yang cukup kuat untuk menghancurkan bahkan seorang dewa abadi surgawi tingkat puncak, membeku di udara, tak mampu turun seinci pun. Seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang memisahkan telapak tangan iblis dari lubang yang dalam. Ejekan dan kelesuan di wajah iblis pemakan jiwa lenyap sepenuhnya untuk pertama kalinya, digantikan oleh kesungguhan dan pengamatan yang ekstrim. Ia menyipitkan matanya, menatap tajam ke arah Palmer yang tiba-tiba muncul. Dari sisi lain, ia merasakan aura yang setara, atau bahkan, lebih dalam dan tak terduga. Akhirnya, seseorang yang layak telah tiba. Iblis pemakan jiwa berbicara perlahan, suaranya rendah dan dingin. Palmer tidak langsung menjawab. Ia melirik Dev di dalam lubang, berlumuran darah, hampir tak bernapas tetapi masih bertahan dengan keras kepala. Secercah rasa setuju yang samar terpancar di matanya. Ia segera berlutut, memeriksa luka-luka Santi, alisnya sedikit berkerut. Ia menyentuh dahi Santi dengan lembut menggunakan 2 jari. Kekuatan yang hangat dan damai, namun penuh dengan vitalitas yang tak terbayangkan, mengalir ke dalam tubuh Santi, dengan cepat melindungi jantungnya, menstabilkan energinya yang runtuh, dan bahkan mulai perlahan memperbaiki meridiannya yang rusak parah. Wajah Santi yang sebelumnya pucat pasi akhirnya kembali sedikit merona. Ia membuka matanya dengan susah payah, dan melihat Palmer, matanya menunjukkan keterkejutan sekaligus kelegaan. "Senior," panggilnya lemah. Palmer melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Santi diam. Kemudian ia perlahan berdiri, tatapannya menyapu reruntuhan sekte surgawi Yama yang hancur pasca apokaliptik, akhirnya tertuju pada yang mulia pemakan jiwa yang tinggi di langit, memancarkan energi iblis. Cek, 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 benar-benar membuat keributan besar. Palmer mengorek telinganya, nadanya malas. "Kubilang, apa menindas anak kecil benar-benar semenyenangkan itu?" Mata pemakan jiwa itu dingin. "Palalu, siapa kau? Mencoba ikut campur dalam urusanku?" "Aku?" Palmer menunjuk hidungnya, menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya. "Hanya seorang pejalan kaki yang melintas. Tapi, kau telah berurusan dengan Tuan Chen, jadi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja." Saat ia berbicara, tatapannya kembali tertuju pada Dev, nadanya serius saat ia bertanya, "Tuan Chen, apakah kau datang dari Tianmen Gerbang Surgawi? Anda telah keluar dari reruntuhan gunung. Bagaimana? Ada keuntungan?" Di lubang yang dalam, Dev melihat Palmer muncul. Beban berat di hatinya akhirnya terangkat, dan ia kembali batuk darah, tetapi ia masih berusaha keras untuk berkata, "Senior, kami telah melihat sisa jiwa dari Master Sekte terakhir Tianmen Gerbang Surgawi, dan Nona Liu telah mendapatkan warisan ortodoks Tianmen Gerbang Surgawi." "Oh," Palmer mengangkat sebelah alisnya, keterkejutan dan kenangan yang tulus terpancar di matanya, lalu berubah menjadi kelegaan. Warisan Tianmen Gerbang Surgawi akhirnya menemukan penerus. "Bagus, sangat bagus. Tentang menara penindas," Dev terengah-engah melanjutkan, "Senior, Tianmen Gerbang Surgawi tidak menghilang tanpa jejak, tetapi dibantai dalam semalam oleh pelahap jiwa ini. Dia awalnya adalah murid Gerbang Surgawi, namun dia membalas kebaikan dengan kejahatan, membunuh gurunya dan menghancurkan leluhurnya." "Apa?" Ekspresi lesu di wajah Palmer lenyap begitu mendengar kata-kata ini. Aura mengerikan yang tak terlukiskan, seperti binatang purba yang telah tertidur selama ribuan tahun, tiba-tiba terbangun, meletus dari tubuhnya. Aura ini bukan lagi aura damai dan lesu sebelumnya, tetapi dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas, amarah, dan kekuatan mengerikan yang tampaknya mampu merobek langit dan menjungkir balikan alam semesta. Blaar, seluruh dunia berubah warna sekali lagi. Langit yang tadinya suram, diselimuti oleh domain iblis pemakan jiwa, kini tampak ditembus oleh matahari. Cahaya menyilaukan terpancar dari Palmer, menyaingi energi iblis yang tak berujung,
dan bahkan menunjukkan kecenderungan samar untuk menghilangkannya. Bumi bergetar hebat, turbulensi energi yang baru saja mereda bergejolak kembali, dan angin menderu bukan lagi angin iblis yang dingin. Sebaliknya, angin itu membawa aura yang membara, ganas, dan benar yang membersihkan segala kejahatan. Palmer tiba-tiba menoleh, tatapannya yang sebelumnya memancarkan sedikit rasa mabuk kini setajam kilat, terpaku pada iblis pemakan jiwa di udara. Suaranya sedingin es, bertanya, kata demi kata, apakah yang dia katakan benar? Ekspresi iblis pemakan jiwa sedikit berubah saat aura Palmer meletus, tetapi kemudian senyum ganas muncul. Hahaha, memangnya kenapa kalau aku melakukannya? Orang-orang munafik dari Tianmen gerbang surgawi itu, yang benar-benar korup dan tidak kompeten, pantas menjadi batu loncatan bagiku untuk mencapai puncak. Aku melahap jiwa mereka dan menggabungkan kultivasi mereka untuk mencapai levelku saat ini. Kenapa? Kau ingin membalaskan denda mereka? Setelah mendengar konfirmasi, tubuh Palmer sedikit bergoyang, seolah-olah ia telah menahan benturan yang luar biasa. Ia perlahan menutup matanya, wajahnya dipenuhi rasa sakit yang tak terlukiskan, amarah, dan penyesalan yang mendalam. Ketika ia membuka matanya lagi, matanya merah dan dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Ia tidak menatap iblis pemakan jiwa lagi, tetapi tiba-tiba berbalik, menghadap gunung Tianmen gerbang surgawi yang jauh, dan dengan bunyi gedebuk, berlutut dengan berat di tanah. Dengan berlutut ini, dunia terdiam. Baik murid-murid sekte surgawi Yama yang tersisa maupun iblis pemakan jiwa yang melayang di udara, semua orang tercengang oleh tindakannya yang tiba-tiba. Guru, rekan-rekan seperguruan, saudara-saudari junior, murid yang tak layak ini, Palmer Shen, terlambat. Bersambung ke episode 683. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.